Shalom saudara-saudaraku. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang masih memberikan kami kesehatan, damai sejahtera-Mu hingga pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi kami sehingga firman dapat meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun saudara berada, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup meredakan ombakmu. Tuhan sanggup meredakan ombakmu. Saudara-saudaraku, Danau Galilea adalah tipikal danau yang mudah sekali diterjang oleh angin dan badai yang kencang, yang melalui sela-sela perbukitan yang mengelilingi danau itu. Seharusnya saudara-saudaraku, fenomena alam seperti ini tidak mengejutkan bagi beberapa murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mantan nelayan sebagian. Jadi situasi angin topan, angin ribut di danau itu sebenarnya bukanlah hal yang biasa, bukanlah hal yang tidak biasa bagi mereka. Meski demikian, mereka tetap saja dalam kepanikan. Begitu juga kita, saudara-saudaraku. Selama kaki ini masih memijak bumi, kita pun tidak akan luput dari terpaan berbagai badai kehidupan. Lalu pertanyaan timbul, apa bedanya kita sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya apabila masalah dan penderitaan itu juga datang menerpa hidup kita? Jawabannya, saudara-saudaraku, jelas saja ada perbedaan yang nyata. Orang percaya yang diterpa oleh badai, persoalan, tidak menghadapinya sendirian. Itu orang percaya. Sebab Tuhan ada bersama mereka dan selalu beserta. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kata pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 18. Alkitab juga menegaskan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu saudara-saudara dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, sebaliknya ketika orang-orang dunia ini mengalami amukan badai, ketika orang-orang yang tidak percaya mengalami amukan badai, mereka tidak beroleh jaminan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Tidak ada jaminan pertolongan bagi mereka, sebab mereka bukanlah orang percaya. Sehingga cepat atau lambat mereka akan tenggelam di dalam badai tersebut. Mereka akan tenggelam oleh karena ombak yang datang itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Kata Pemazmur 34 ayat 22. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, perjalanan hidup kita ini digambarkan seperti sebuah perahu yang tengah berlayar di lautan lepas, yang tidak bisa menjanjikan pelayaran mulus tanpa terpaan ombak, tanpa badai, dan tanpa amukan gelombang. Sebab semuanya itu bisa datang sewaktu-waktu dan menimpa siapa saja, termasuk orang percaya sekalipun, seperti saya dan saudara. Asal kita selalu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kita, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita pasti sanggup melewati semuanya dan mampu berkata, "Kukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku." Itu merupakan petikan lirik lagu rohani yang berjudul "Engkaulah Perisaiku", karya Bobby Febian. Kita pasti sanggup, saudara, melewati semua dan mampu berkata seperti dalam lirik lagu tadi, "Kukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku." Amin. Tidak ada badai sebesar apapun yang tak sanggup diredakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada badai. Maka oleh karena itu, sesuai tema hati kita, Tuhan sanggup meredakan ombakmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau adalah Tuhan yang sanggup meredakan ombak, meredakan badai yang datang menerpa hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu mengundang Tuhan hadir, mengundang Tuhan ada di dalam perahu kami, sehingga kami selalu memperoleh ketenangan dan damai sejahtera karena ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.